Karena jenengan terkenal dengan logika yang luar biasa, jadi poin saya, apa bantahan Anda, semoga Allah menjaga jenengan, amin, terhadap orang yang berdalil dengan ayat ini, fanafahna fihi mir ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, bahwa Isa itu adalah anak Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang dikatakan orang-orang zalim. Kami berharap jenengan berkenan memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Terima kasih, syukron. Itu sebetulnya nggak perlu dijawab ya, karena memang itu sudah jelas. Ini yang depan-depan kan banyak penghafal Quran. Jadi kata roh itu diulang beberapa kali. Dan itu tidak hanya tentang Isa. Ya, tidak hanya tentang Isa. Misalnya ada ayat wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan dulu di era ulama dulu juga pernah ada seorang pendeta yang ya dengan tanda kutip yang mengganggu karena terus tanya seorang kiai, saya menemukan bukti bahwa di Quran itu ada pengakuan kalau Isa itu ruhullah wa kalimatuh. Terus baca ayat yang Anda baca tadi. Terus kenapa yang kau akui hanya Isa? Kalau kata itu juga pernah dipakai Allah untuk Nabi Adam. Nabi Adam juga diistilahkan wa nafakhtu fihi birruhi. Anda hafal Quran enggak? Kalau enggak berarti enggak keren kayak saya. Maksud saya bilang santri Anwar kan sealma mater. Lah, adu kerennya di poin. Kalau Anda hafal Quran pasti kayak saya tahu kalau kata roh itu penggunaannya tidak hanya tentang Isa. Dan itu sudah lebih dari cukup itu dan bikin Anda tobat ingin ngapalkan nanti. Ya kan jelas kan? Ya Pak Sarkasi ya, kan ada wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Tentang Nabi Adam misalnya Pak wa nafakhtu fihi birruhi. Jelas ya? Ya. Terus kedua pakai teori ulumul Quran. Teori ulumul Quran itu begini. Kata-kata itu, ini keahliannya Pak Kures. Kata-kata itu bisa masih ismiyah, bisa masih wasfiyah atau mengalami perpindahan dari wasfiyah ke ismiyah atau ismiyah ke wasfiyah. Misalnya gini, sesuatu yang hidup namanya apa? Roh. Sesuatu yang hidup namanya kan? Nah, asal kehidupan disebut roh. Karena Quran itu bisa menghidupkan, disebut auhayna ilaika ruhan, karena bikin hidup. Orang kalau punya Quran kan punya semangat, punya hidup. Bandingannya adalah orang yang nggak bisa berpikir disebut orang yang mati, karena nggak punya daya berpikir atau tidak bisa mikir. Sehingga orang yang pinter istilahnya Quran liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Jadi kalau orang enggak pinter itu disebut mati. Karena wujuduhu kadami. Dan itu Anda harus ngaji seperti itu. Nah, sehingga istilah-istilah itu ya normal saja karena Adam dikasih kehidupan, Nabi Isa dikasih kehidupan dan Quran bisa menghidupkan kita dengan pencerahannya, semuanya itu disebut roh. Jadi istilah roh itu tidak harus yang Anda bayangkan terus begini, terus kayak apa, itu ya biasa aja karena tadi ada lafadz yang enggak lepas dari makna wasfiyahnya. Nah, di Quran itu sering ada kata gitu, misalnya begini, ini contoh, ini sebagai penghormatan ini sama yang bajak. Saya beri contoh, Quran itu dikatakan apa? Quran, karena makruh dibaca kan? Tapi ada istilah lagi hamim wal kitabil mubin karena maktub. Quran kan ditulis, maka diistilahkan apa? Kitab. Tapi Quran juga punya fungsi memisahkan hak dan batil, disebut furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal. Nah, karena furqan itu makna wasfiyahnya itu memisahkan antara hak dan batil, maka Taurat pun pernah disebut sebagai furqan. Walaqad ataina Musa wa Harunal Furqan. Itu bukan Furqan yang kayak Quran kita, tapi ya Taurat. Karena dengan makna wasfiyah itu sama. Taurat ya bisa misalkan hak dan batil, Quran juga misalkan hak dan berarti yang seperti ini itu pakai makna apa? Wasfiyah istilahnya. Makna asal usul. Malah kepinteran kok enak nerangno iki malah keribet.